Oke, selamat malam semuanya. Ya, malam Pak Jaluhu, silakan open cam. Tadi sempat turun ya karena gangguan begitu badai yang sangat kencang. Silakan. Ya aku walaupun udah turun tapi saya nonton juga masalah istilahnya diskusinya. Saya nggak ada saya ya ya. Ya, gimana pendapatnya Pak Pak Jaluhu? Nggak usah buka kamera karena jaringan kurang mantap di wilayah Anda. Iya iya iya. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Roma 14 ayat 9 itu? Cobalah bocorkan sedikit-sedikit. Apa sih itu namanya? Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, Ya baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. ya Pertanyaannya adalah, ya jikalau Yesus tidak mati dan hidup kembali, apakah layak jadi Tuhan atau tidak? ya layak lah. Walaupun dia tidak mati, ya dia itu sebelum mati dia itu memang udah dituhankan gitu. Ya, silakan berikan dalilnya di mana. Ya ini aku ini beda ya. Udah biar ada juga perlawanan sedikit. Iya, iya, iya. Karena turun penonton ini nggak ada perlawanan ini. Makanya saya minta perlawanan ini. Bukan Pak Dehe. Searah semua nih, karena searah ini semua searah. Ini hamba hina bersuara. Aku juga bukan saya tidak terima dengan apa kalian gitu loh. Jadi cuma biar ada juga yang perlu dibahas kan gitu. Nah, kita mencari kebenaran. Ah, jadi kalau menurut saya, karena Yesus mengatakan di dalam aku dan Bapa adalah satu. Jadi kedua, sebelum Ya, lanjut, lanjut. sebelum Abraham, saya telah ada. Jadi makanya dalam pemahaman menurut saya ya Pak Dia, menurut saya Hmm. sebetul Yesus itu memang betul manusia. Dia itu manusia kayak kita ini. Betulnya kalau secara logika kita memang nggak bisa menuhankan dia karena dia adalah manusia. Nah, jadi yang kita tuhankan itu roh yang ada di pribadi dia itu. Nah, itu yang menurut saya Pak Hamba Hina. Kalau Yesus kalau Yesus nggak kata tertuhankan karena dia manusia. Cuman pribadi dia itu 100% manusia, 100% Allah. Di pribadi dia itu. Ini menurut saya ya, kalau memang salah nanti ya diluruskan kan gitu. Tuhan mengutus dia. Berarti rohnya Allah itu masuk ke dalam tubuhnya Yesus. Kalau tubuhnya Yesus itu tetap manusia. Nah, Iya, iya, iya. Lanjut, Pak, lanjut. nah, jadi menurut pemahaman saya mungkin di Alkitab pun ya ada juga di dalam itu. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Kan gitu. Biarlah Baina yang menjelaskan ini nanti. Saya kan biar ada perlawanan. Biar ada perlawanan. Nanti kalau nggak ada perlawanan, nggak bisa kita luruskan. Apa yang Bapak luruskan kalau nggak ada perlawanan? Oh, saya pikir tadi Bapak memberikan perlawanan maksud saya. Memang kalau menurut saya pribadi memang itu. Nah, kenapa? Roh Allah itu namanya Allah, Maha Kuasa. Jadi makanya dia itu bisa ke dalam tubuhnya Yesus. Kadang-kadang orang kita Muslim bertanya, Allah itu Bapa, Yesus itu anak. Kenapa Bapa itu bisa masuk ke dalam anak sementara anak itu kecil?
Tidak nampak, tidak bisa kelihatan, ya. Makanya bisa masuk dia ke dalam diri manusia, ke dalam diri Yesus. Karena sebelum Yesus sebelum Yesus diutus dengan Allah, mungkin manusia itu masih meraba-raba apakah Allah itu betul-betul ada, apakah tidak. Makanya Allah itu mengutus Yesus menjelaskan, memberi pemahaman kepada manusia yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nah, jadi makanya banyak orang yang beranggapan ya, bahwa Yesus itu salah kalau memang kita tuhankan, memang betul. Salah kalau memang kita tuhankan, tapi bukan dia, bukan badan dia itu yang kita tuhankan. Roh yang ada di dalam diri dia itu beda dengan roh kita sekarang. Nah, roh dia itu roh Allah sendiri. Roh itu. Itu Pak Demis, saya dalam Kristen nggak ada istilahnya pun, pengalaman saya tidak ada istilahnya ke gereja pun jarang. Nah, jadi saya ini hanya untuk pemahaman saya, sikit-sikit memang saya paham. Cuman kalau saya dalamin dengan perkataan Yesus itu ada juga di dalam Yohanes. Kenapa dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Nah, berarti di dalam diri dia itu rohnya itu bukan roh manusia biasa. Berarti roh Allah itu sendiri. Di dalam Alkitab pun ada juga bahwa Yesus itu, Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, roh Allah firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Iya, iya. Silakan kalau memang ada kira-kira yang hamba Hina. lagi di Ya, kendaraan hamba kurasa itu, Hina, Om. naik lagi Pak hamba Hina. Kena tombak. Ya, kalau Yesus itu kita akui sebagai orang Kristen, Yesus itu adalah manusia karena dia berwujud. Nah, cuman roh dia itu yang kita jadi tuhankan. Jadi makanya orang kita Islam, orang kita Islam juga memahami lucu orang Kristen menuhankan manusia. Kan gitu. Sementara badan dia itu memang betul sama kayak kita ini manusia, cuman roh itu beda. Nah, beda rohnya itu karena roh Yesus itu roh Allah itu sendiri yang masuk ke dalam diri dia. Bukan kayak roh kita ini ada roh setan sebagian, ada roh iblis. Nah, Ya, hamba Hina silakan. silakan naik lagi. Ya. Ya, jadi menurut pengakuan Bapak bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pertanyaan saya tadi adalah, jikalau Yesus tidak mati atau tidak disalibkan, apakah dia tetap jadi Tuhan atau tidak? Tetapi Bapak tidak bisa mengeluarkan dalilnya. Haleluya. Tetap jadi Tuhan. Ya, tetap jadi Tuhan, tetapi Bapak tidak bisa membuktikan di mana ada dalilnya bahwa Yesus mati atau tidak mati pun tetap jadi Tuhan. Itu adalah hanya asumsi Bapak sendiri. Ya. Jadi Bapak Karena awal dan Halo. Ya, silakan bicara. Kalau Bapak setelah bicara nanti saya. Karena ada juga di dalam firman ya, Yesus itu kan awal dan akhir, Pak. Hah? Awal dan akhir. Awal. Nah. Di Ada mana nggak? itu, bosku? Silakan. Hah?
Di mana itu terletak? Ya itu yang kita carikan dulu Om. Kalau ya tetap kita tuhankan dia karena pribadi dia itu. Maka dibilang tadi ku bilang tadi roh dia itu, roh Allah itu sendiri walaupun dia mati tidak matinya dia itu, dia tetap Tuhan. Karena dia utusan yang diutus Tuhan yang berupa berwujud jadi manusia, itulah Allah. Ah, silakan jelaskan Pak Dehe, Paman, Om. Siapa tahu ada kekurangan di dalam penjelasan. Kawan saya Pak Jaluhu, Silakan. Yesus itu adalah tetap utusan dan bukan Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus adalah seorang utusan dan dia mempunyai Allah, yaitu Bapa itu sendiri, YHWH. Tetapi kalau Bapa mencampur adukan haru-haru sama beregio, mau fabu saya. Dengan catatan. Karena Yesus juga tidak pernah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya, Pak. Dia selalu meminta kalau kita berdoa, berdoalah kepada Bapa yang ada di surga. Jelas. Iya. Tapi dia juga mengatakan tanpa melalui saya tidak ada yang bisa nyampe kepada Bapak. Iya, karena dia itu hanya perantara atau utusan. Ya. Apa yang disampaikan Allah kepadanya, maka dia akan menyampaikan itu kepada kita. Ya. Sama seperti di Yohanes 17 ayat 3 dan ayat 8. Dia adalah satu-satunya Allah yang kekal. Ya. Dan mengenali Yesus Kristus sebagai utusan. Dan di ayat 8 dikatakan, firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Nah, firman dari mana? Ya dari Tuhan. Ya. Dia menyampaikan kepada kita. Siapa yang menyampaikan itu adalah Yesus. Iya. Pak Dehe, Dan saya potong dulu Pak. Pak Dehe ya. Ya silakan. Anda jangan biasakan potong-potong kalau kita jelaskan supaya paham. Ya silakan. Saya bikin contoh dulu. Sebelum tadi saya naik di komalnya Paman, mungkin ada yang memprotes Bapak. Kenapa Bapak itu Bapak bilang ada gelarnya pendeta, sementara Bapak belum sekolah. Itu tadi apanya kan? Yang diprotes kawan itu salah protes dia itu Pak. Karena dia nggak paham pendeta itu apa. Nah, sama kayak Yesus ini. Makanya aku bilang tadi makanya aku bilang itu protes kawan itu salah. Yang dipendetakan dengan Bapak bukan sekolahnya, yang dipendetakan dengan Bapak cara penyampaian firman Tuhan itu. Berarti roh Tuhan itu tidak masuk ke dalam diri Bapak termasuk. Mantap. Maaf, luar biasa. Betul. Sama, kenapa juga Yesus dibilang dia Tuhan? Karena roh yang masuk di dalam diri dia itu ya roh Tuhan. Karena yang diceritakan dia itu hal yang kebaikan gitu loh. Makanya aku bilang kalau diri Yesus itu sama kayak diri kita ini, roh kita ini juga yang dia pakai, pasti dia tidak dianggap sebagai Tuhan. Sama kayak Bapak tadi, Om tadi yang diprotes sama kawan itu. Kenapa Bapak Dehe, Bapak bilang Bapak itu pendeta, sementara Bapak tidak mempunyai sekolah, tidak mempunyai gelar. Bapak sudah paham dengan mengenai ketuhanan, keimanan, yakin kepada Allah. Itu yang Bapak sampaikan itu yang Bapak dianggap sebagai pendeta, bukan karena ada pangkatnya gitu. Tapi belum tentu sanggup menceritakan apa yang Bapak ceritakan.
oknum pendeta itu mereka ceramah atau khotbah di mimbar harus dibayar 1 juta dulu. Kalau nggak ada 1 juta dia pura-pura sakit perut. Ada yang buka Pak De. Kita gini Pak Dede ya, kita meluruskan itu satu. Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Kalau Yesus betul-betul, kalau orang kita Kristen, kalau diri dia kayak roh kita ini sendiri memang dia tidak wajar untuk dituhankan. Yang dituhankan itu karena dia mengatakan di dalam aku dan Bapa adalah satu. Berarti roh dia itu bukan kayak manusia biasa. Karena firman itu dari manusia. Yesus memberikan contoh kepada manusia bagaimana cara berdoa kepada Bapa. Bulan Yesus. Karena di dalam diri dia itu ada juga. Makanya dia itu memberi contoh kepada manusia bahwa inilah caranya. Kalau kita taat kepada Bapa, kepada Allah yang ada di atas. Inilah saya. Saya tahan disiksa, saya tahan dihina, saya tahan untuk ulin. Kalau memang kalau pribadi dia itu bukan roh Allah, kenapa dia sanggup menahan siksaan tersebut? Kalau kita ini kayak manusia ini, roh kita ini kayak biasa ini, mungkin kita nggak sabar, nggak tahan dengan siksaan yang dilakukan dengan Yesus. Tapi karena roh dia itu beda dengan kita, makanya dia tahan. Roh Allah dia pasrah. Memang udah itu sebagai contoh di dunia. Biar tahu juga manusia itu bahwa Allah itu betul-betul ada. Itu Pak Dehe, silakan dijelaskan. Ya, saya minta Pak Pendeta untuk menjelaskan lebih dalam lagi Pak Pendeta. Ya, jadi terima kasih buat Pak De yang saya hormati. Ya. Kita sekarang bercerita tentang kesamaan. Ya, jangan pernah kita katakan berbeda, karena roh itu adalah milik Maha Pencipta itu. Roh adalah milik Maha Pencipta. Makanya kita jangan pakai narasi dunia atau pemikiran dunia. Kita harus memakai yang namanya pemikiran ilahi. Jadi ilahi itu bagaimana pemikirannya? Itu tidak terlihat. Tapi kita percaya sama seperti iman. Maka dikatakan tadi bahwa Maha Pencipta itu adalah roh. Itu hanya perumpamaan. Bukan berarti dia roh yang menjadi Tuhan, bukan. Jadi perumpamaan. Jadi roh itu kadang tidak pernah terlihat. Ini harus kita pahami dulu. Apa sifat daripada roh itu? Tidak terlihat. Makanya kita diajar untuk mempercayai Tuhan yang tidak terlihat. Yang suci, yang kudus. Kalau kita berbicara roh kan, roh lain kan ada. Larinya akan ke sana. Apa itu? Iblis. Juga punya roh. Yang penting yang kita percaya itu adalah roh yang kudus. Roh yang suci. Sudah pasti itu milik Maha Pencipta. Ya. Jadi kenapa kita katakan berbeda? Tidak. Karena roh yang diberikan kepada manusia Adam, termasuk juga manusianya Yesus, adalah dari roh yang satu. Tidak ada berbeda. Apa yang dimaksud dengan roh? Hidup. Kehidupan. Roh itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan ini tidak akan pernah binasa. Ini kekal. Yang namanya roh itu kekal. Jadi sifat kekekalan itu adalah milik Maha Pencipta. Bukan milik dunia. Dunia punya keterbatasan. Jadi kenapa kita disebutkan dengan yang namanya, makanya kenapa kita Kristen diajar untuk menyembah dalam roh. Dalam yang tidak terlihat. Dan kebenaran. Dalam yang tidak terlihat itu, tapi dalam kebenaran. Yang benar, yang suci. Itu dimaksud. Kalau berbicara tentang roh saudaraku. Jadi itu sama. Roh yang ada pada Yesus, cuman roh yang ada pada Adam lebih terpengaruhi dengan hasutan di pela iblis. Termasuk roh yang berada di dalam manusia pertama itu Adam, termasuk juga adalah roh yang suci. Yang diberikan atau yang ditiupkan oleh siapa? Oleh Maha Pencipta itu, oleh Bapa itu. Tapi rohnya itu lebih terpengaruh kepada siapa? Hasutan daripada iblis. Sementara Yesus berdiri kokoh.
setia, taat. Makanya dia tidak memiliki yang makanya dikatakan Bapa. Inilah anak yang kukasihi. Kenapa dia dikasihi? Karena dia taat sampai akhir hayat hidupnya. Kepadanya lah aku berkenan. Memang iya. Hanya kepada orang yang taatlah, yang melakukan kehendak Bapa atau perintah Bapa atau firman Bapa itu, dia berkenan. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Pasti saudara, sama seperti kita. Ketika kita taat sampai akhir pertandingan kita di dalam menjalani kehidupan ini, maka dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku, ya, Filipi 1 ayat 21, hidup Kristus, mati untung. Jadi ketika kita mati di jalannya Bapa melalui utusannya itu Yesus Kristus, maka ketika kita mati untung. Ya, itu tidak terbantahkan, kita untung. Tapi ketika kita di luar Kristus atau di luar Yesus, ya, maka kita tidak memiliki keuntungan. Apa keuntungan yang kita terima ketika kita mengikuti Yesus? Menjadi mendapatkan keselamatan. Jadi begitu saudara. Jadi jangan kita, makanya kalau kita pakai kursinya dunia ini, pasti kita membeda-bedakan. Beda menurut. Kita biasakan jangan pakai menurut saya. Menurut saya itu dari saya dulu. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan apa yang saya ketahui, dengan apa? Menurut saya. Di sinilah kesombongan, sama seperti Musa. Ketika Bapa mengarahkan Musa untuk apa? Mengantukkan tongkatnya. Ketika Bapa itu bertanya kepada Musa, apa yang ada pada tanganmu? Apa kata Musa? Tongkatku. Tahu nggak saudara apa kesombongan daripada Musa? Tongkatku. Kalau Tuhan bertanya, apa yang ada pada tanganmu? Atau dia jawab, tongkat Tuhan. Atau dia seperti itu, enggak. Tongkatku. Maka ini yang banyak terjadi. Karena aku adalah aku. Kesombongan. Makanya kenapa dia nggak sampai kepada tanah Kanaan seperti Musa? Kesombongan. Jadi berhati-hati saudara. Memang kelihatannya seperti yang murah. Tapi di balik itu apa kesombongan daripada Musa? Pakai aku. Kan Bapak bertanya, apa yang ada pada tanganmu Musa? Tongkatku. Artinya. Kunya itu kesombongan. Berarti dia mengambil apa? Tidak memuliakan Tuhan. Nah ini yang banyak terjadi. Di dalam kekristenan, di dalam yang beriman, di dalam berketuhanan. Selalu aku. Karena aku. Nggak usah jauh-jauh saudara. Saya dulu, sebelum saya mengetahui tentang kebenaran ini, ketika saya mendoakan, karena akulah orang itu sembuh. Nah ini. Secara tidak sadar kita sudah sombong saudara. Tidak ada seorang yang sakit disembuhkan karena aku. Enggak. Karena Bapa. Haleluya. Jadi siapapun yang kita doakan ketika dia sembuh, itu karena Bapa. Sama seperti Yesus ketika melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya, menghidupkan orang mati. Bukan Yesus yang menghidupkan itu. Bukan Yesus yang menyembuhkan orang sakit itu, tetapi Bapa. Makanya Yesus nggak pernah mencuri kemuliaan Bapa. Tapi yang terjadi sekarang, mencuri kemuliaan Bapa. Bagaimana supaya kita tidak mencuri kemuliaan Bapa? Tetap merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Maha Pencipta, yaitu Bapa. Seperti dia selalu merendahkan dirinya. Begitu saudara. Ya, lanjut. Silakan. Jadi saya mau juga bertanya ini. Kalau saya bertanya kan udah aku bilang tadi, untuk Yesus ini sebetulnya pribadi dia itu, badan dia itu adalah memang betul manusia. Ya. Manusia. Cuman kenapa kita menuhankan dia? Karena ajaran dia yang kita tuhankan. Roh di dalam diri dia itu adalah roh Tuhan. Satu contoh Pak Pendeta Robin, satu contoh. Kenapa Yesus bisa mengatakan sebelum Abraham saya telah ada? Sementara Yesus itu udah jauh umurnya dengan Abraham. Kalau kita
secara manusia berpikir, kenapa bisa Yesus itu tahu? Kenapa bisa Yesus mengatakan demikian? Kalau memang pribadi kita, roh dia itu sama kayak roh kita ini sekarang. Nah, padahal roh dia itu kan Tuhan itu sendiri, makanya tahu. Nah, jadi saya butuh penjelasan, kenapa ya bisa Yesus itu mengatakan demikian sebelum ada Abraham. Nah, betul nggak roh Yesus itu rohnya Tuhan atau bagaimana? Itu akan dijawab dalam Yohanes 4 ayat 24. Coba dibaca Pak De. Yohanes, sebentar Pak Pendeta ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kan sudah jelas. Ya, Kan sudah imanin. Itulah imanin. Jangan imani Yesus menjadi Tuhan. Itu akan menyesatkan dalam Ya. iman kita sebagai pengikut Kristus. nah, Itu jawabannya, kita, saudara. Gak perlu saya menjawab, firman Tuhan yang menjawab. Ya, terima kasih. kita ini meluruskan mana yang sebenarnya yang kita yakini ini, apakah dirinya kemanusiaannya Yesus ini atau perintah dia atau ajaran dia itu atau firman Tuhan dia itu yang disampaikan kepada manusia. Yang mana yang kita tuhankan ini? Sementara Yesus dengan rohnya Allah itu satu. Jadi intinya konsep ketuhanan dulu kita harus paham. Jadi yang kita tuhankan itu jangan apa yang bisa dipikir, yang bisa dilihat mata, yang bisa dipikirkan secara secara logika, jangan. Itu akan Tuhan yang menjadi ada ilah-ilah lain padamu. Maka kita akan menyerupakan Tuhan itu dengan apa? Dengan makhluk. Jangan. Itu akan menjadikan penyesatan bagi hidup kita. Maka diajarkan, kan itu jelas dalam 2 Yohanes. Mungkin belum baca seraku akan aja. Tolong dibaca sekali lagi Pak De, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi. Ya. Sebentar Pak Pendeta ya. Siap. Terima kasih Pak De. 2 Yohanes. Kita saling berbagi. Ayat yang ke 2 Yohanes 1 ayat ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Haleluya. Haleluya. Jadi kita harus percaya dia datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Tapi ini yang banyak diimanin, sebagai Tuhan. Maka kan nyambung dalam makanya kita Saya bantah dulu ya Pak. saudara mempertuhankan Bapa, tidak mempertuhankan Yesus, maka saudara akan dikatakan bidak. Oh ya, silakan. Ini dulu kita tahu kita bikin contoh dulu ya. Ini tadi makanya aku singgung. Pak Dehe dianggap dia sebagai pendeta bukan karena punya sekolah, bukan karena punya pendidikan, bukan karena dia sudah mengikuti sekolah pendeta, tidak. Tapi kenapa dia berani mengatakan namanya adalah pendeta? Sementara dia tidak punya pendidikan, tidak mempunyai mengikuti sekolah keagamaan gitu. Karena dia pribadi dia itu merasa pribadi, apakah dibilang Pak Dehe ini namanya asli disebut Dehe kalau memang pengajaran dia itu baik? Tidak, ada gelarnya, itulah yang namanya pendeta Pak Dehe Waruwu. Nah, ada namanya di dalam pengakuan dia karena dia merasa itu bahwa yang saya terapkan itu, yang saya sampaikan itu adalah benar-benar firman Tuhan. Nah, tetap namanya Pak Dehe.
Nah, kenapa dia disebut pendeta? Oke. Jadi Nah, gelar pendeta itu ada dua. Gelar ya, seorang pendeta itu ada dua. ya, Pendeta yang berasal dari sekolah teologi, itulah betul. pendeta dunia. Nah, inilah yang saya Ya, pelajari dahulu, nah, ya. Tapi sekarang saya tidak ambil itu. ya, Saya bukan pendeta secara teologi, tapi ya, pendeta secara panggilan Kristus. Sama seperti Pak Dek tadi. Siapa yang menyebut dia pendeta adalah Kristus. Apa arti pendeta? P, pembawa. D, damai. T, Tuhan. Itu. Makanya harus kita pasang dengan apa? Dengan aplikasi ilahi. Dengan pekerjaan ilahi. Jadi ah, damai Tuhan. Makanya kenapa dikatakan oleh Pak Dek tadi, Yesus Kristus lah yang membuat aku pendeta. Benar. Pendeta selalu membawa apa? Membawa kebenaran firman Tuhan. Selalu membawa kedamaian Tuhan di dalam bernarasi, ya, dalam diskusi. Apakah itu salah? Salahlah bagi yang namanya pendeta teologia, karena tidak sesuai dengan apa yang dia imani. Makanya dibedakanlah Pak Le. Sementara Kristus belum pernah membedakan dia, seperti yang dikatakan saudara tadi. Ya, nah di sini yang banyak terjadi. Apakah boleh? Ya, boleh sah-sah saja di mata yang kuasa. Kenapa kita jadi menghakimi dia? Kenapa kita tidak percaya dia menjadi pendeta? Saya percaya kepada pembawa damai Tuhan sebagai pendeta. Ya, memang mendamai Tuhan yang diajarkannya. Jadi kalau ketika kita membawa kedamaian Tuhan, pasti kita dibenci. Nah, seperti tadi tipping-tippingan luar biasa yang mengejek Pak Dehe. Lihat saya baca dari tadi, tapi itulah Pak Dehe tidak respon itu. Luar biasa. Itulah sebagai hamba Tuhan. Itulah sebagai pendeta yang benar-benar yang Kristus yang memilih, bukan dunia yang memilih, bukan sekolah teologi yang memilih. Itu akan menjadi apa? Kesombongan. Tidak ada jalan ya, seorang oke, pendeta silakan. yang belajar secara teologi itu memiliki yang namanya rendah diri dan rendah hati. Tidak akan pernah ketemu. Sombong Oke, luar biasa. silakan Termasuk saya sendiri. ke Pak Robin. Aku sudah paham Pak Dehe. Pak Robin. Jadi sama juga kayak Pak Dehe ini kan. Yang kita anggap pendeta itu badan dia tahu ucapan penyampaian dia itu. Kalau badan dia, ngapain kita pendetakan? Sama kayak Yesus. Ngapain kita tuhankan Yesus itu? Badan dia sama kayak badan kita. Yang kita tuhankan ke pribadi Yesus itu adalah pengajaran dia, penyampaian dia kepada umatnya, penyampaian dia kepada seluruh manusia bahwa adalah firman Allah. Bukan dirinya Pak Dehe ini yang kita jadikan pendeta. Cuman Pak Dehe itu, pengajaran dia itu adalah firman Allah, mengatakan, menunjukkan kebaikan. Makanya dianggap dia sebagai pendeta. Iya. Itu juga Yesus. Kenapa dia dituhankan? Karena ajaran dia, firman yang disampaikan dia itu adalah firman Tuhan, Allah itu sendiri. Itulah contohnya. Saya tidak menginginkan Pak Dehe itu memberikan gelar sesuai dengan kemampuan dia menyampaikan hal kebaikan kepada sesama manusia. Itu memang udah istilahnya roh Tuhan itu udah turun atas diri dia, dikaruniai Tuhan kepada dia untuk mengajari, untuk menjelaskan, untuk mengasihkan pemahaman kepada seluruh manusia. Itu pribadi dia, enggak semua orang yang dapat ilmu yang demikian. Tidak semua orang, banyak yang berseru kepada Yesus, kepada Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan. Tapi yang dipanggil itu enggak semua. Mungkin di antara 10 belum tentu dapat 2 orang, 3 orang. Nah, sebelum Yesus ada, mungkin ada nabi-nabi itu tadi yang Bapak singgung mengenai Musa. Memang sebenarnya Musa itu
ada keahlian dia yang diberikan Yesus. Cuman dia itu tidak bisa menahan kayak punya Yesus, kayak Yesus itu dirinya Yesus. Nah, itulah kelebihan Yesus. Kalau memang Musa itu memang betul ada yang diberikan Yesus sama dia, pengetahuan, bisa mengadakan mukjizat, tapi masih ada kelebihan Yesus. Makanya Musa itu gagal, batal, tidak diperalatkan dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, Yesuslah yang dijadikan Allah untuk diutus ke dunia, memberikan contoh sepenuhnya kepada manusia bagaimana cara untuk menyembah Allah yang ada di surga. Inilah contoh Yesus. Nah, makanya Yesus itu lahir beda dengan kita sekarang cara lahirnya. Nah, kita melakukan hubungan baru bisa kita ada. Ini Yesus lahir hanya dengan perkataan Allah, hanya dengan perkataan sedetik sudah jadi. Nah, makanya dibilang di dalam Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Karena kenapa dia dibilang 100% manusia? Dia makan, dia minum, dia punya kaki, dia punya telinga, dia segala macam kayak manusia, 100% manusia. Dia butuh tidur, dia butuh istirahat. Tapi kenapa dia juga dibilang 100% Allah? Karena pengajaran dia yang 100% Allah, pengajaran dia, pemberian contoh kepada manusia itu yang 100% dia jadi Allah. Nah, itulah menurut saya. Jadi sebetulnya kita kan meluruskan ini. Iya, Meluruskan mana yang salah. Pak Jaluhu, kami sudah paham, dan Pak Robin, Ya. Pak Pendeta, dan Pak Guru, Pak Lembu, sesuai dari tadi perkataan saya bahwa kita akhiri jam 9 karena saya mau ke rumah sakit, mau Ya. ngambil surat. Boleh. Usah ngambil surat cek kesehatan saya hari Jumat. Jadi mau tidak mau, walaupun masih banyak yang mendengar firman Tuhan ini, mau tidak mau kita akhiri ya, karena saya ditunggu juga di rumah sakit mengambil surat karena tidak bisa diwakili. Saya mohon maaf kepada Oke, siap. para Terima kasih, narasumber Pak saya, Tete, kepada Pak Lembu, Pak Kuala, Pak Pendeta, Sofi. Pak Pendeta Jaluh. Semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Shalom semua. Shalom. Terima kasih Pak Waru. Ya, terima kasih.